Di sebuah kota kecil di negara bagian timur, diperlihatkan sebuah teks pernyataan, sebuah perjanjian adat, dan terciptanya hukum adat suku setempat yang berasal dari kisah nyata. Dan film diawali dengan riuh dan ramai berkumpulnya semua warga desa dalam rangka menunggu seseorang yang akan menjalani hukum adat. Ia bernama Mina, salah satu penduduk dari desa mereka. Hukum adat yang dianut oleh warga setempat yakni semacam hukum keadilan. Praktek hukum adat dengan mempersembahkan salah satu wanita dari keluarga tersangka diberikan kepada keluarga korban sebagai tebusan dan bukti sebagai damainya permasalahan, yang artinya jika salah satu dari mereka, para warga, melakukan suatu hal buruk, kejahatan, atau bahkan menghabisi seseorang, dan keluarga korban meminta keadilan dengan hukum adat, maka keluarga tersangka harus memberikan anak perempuannya untuk dinikahkan dengan salah satu keluarga korban, dan itu harus dilakukan meski tidak ada satupun orang yang setuju dan meski tidak melakukan hukum akad sekalipun. That's the best we could have done. Seperti apa serunya film ini? Langsung saja nikmati ceritanya. Hey! Mina ialah salah satunya dan sedang melakukan hukum adat tersebut. Usut punya usut, ternyata si kakak kandung Mina bernama Babar telah menghabisi nyawa seseorang, tepatnya adik dari pria bernama Farhad. Ini orangnya. Dan ayah mereka mau tak mau harus mengambil sebuah pilihan untuk mengikuti hukum adat dan dengan berat hati merelakan putrinya untuk keluarga korban. Dan itu juga merupakan pertemuan terakhir Mina dengan sang kekasih bernama Ijaz yang sama-sama tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai, Mina dibawa Farhad menuju kediamannya. Boro-boro diperlakukan layaknya seorang istri, apalagi digagahi secara brutal. Ia justru ditempatkan di sebuah ruangan, lebih tepatnya bekas kandang peliharaan yang hanya memiliki satu jendela dan diberikan makan layaknya piaraan. Hari demi hari, malam demi malam, waktu demi waktu, dan tak ada lagi makanan, tak ada lagi minum, yang akhirnya membuat Mina mengalami sedikit tekanan dan gangguan mental akibat disekap, dikerangkeng, dan perlakuan yang tidak layak. Selain berbicara dengan seekor semut, ia kerap mengalami halusinasi yang berkepanjangan. Semangat hidupnya hanya bergantung pada satu jendela ruangan yang selalu terbuka dan cahaya matahari yang biasa ia nikmati sebagai tujuan hidup. Di malam harinya, saudara wanita Farhad bernama Diba, ia datang menghampiri Mina. Selain memberikan cukup banyak makanan, ia juga memberikan pakaian ganti dan satu tangkai bunga untuk sebuah harapan hidup dan ketenangan jiwanya yang mulai terganggu. Diba akan pergi untuk menikah dan hari ini mungkin terakhir kali mereka bertemu. Dari sekian banyak keluarga Farhad, hanya Diba lah yang selalu bersikap baik pada Mina. Karena fakta yang sesungguhnya, Diba dulunya memiliki hubungan asmara dengan Babar, kakak Mina, dan berencana untuk kawin lari. Namun semuanya harus berakhir ketika saudaranya, si adik Farhad, melihat mereka berdua akan pergi, mengetahui mereka semua keluarga orang punya. Farhad tak rela jika saudara perempuannya harus menikah dengan keluarga miskin seperti Babar dan menyuruh si adik untuk menghabisinya saja. Akan tetapi Babar justru kelepasan dan membuat si adik tewas di tempat. Dan itulah alasan kenapa Mina saat ini menjalani hukum adat.
di saat Diba melakukan persiapan pernikahan, bukan menikah dengan Babar, tapi dengan orang lain. Babar diam-diam datang menemuinya. Dirinya mengaku sangat menyesal akan kejadian tempo lalu. Dirinya terpaksa membunuh si adik. Dengan alasan membela diri, ia meminta Diba untuk membebaskan Mina yang sedang disekap, karena mau gimana pun adiknya itu bukan seseorang yang pantas mendapatkan hukuman. Diba akhirnya sekali lagi mau membantu Babar. Sesampainya di gudang tempat Mina disekap, dan ia lagi-lagi bersikap bodoh ketika ia membuka kerangkeng hanya menggunakan pisau, yang pasti itu sulit sekali, dan ia masih sempat melakukan obrolan sedih dengan Mina yang akhirnya Farhad nampaknya harus menyalahi hukum adat dan sudah melakukan sesuatu di luar peraturan. Selain ia membelah mastaka Babar hingga putus, Mina harus diencuk paksa oleh Farhad, yang sebenarnya itu tak jadi masalah karena status mereka sudah suami istri. Namun yang jadi masalah, semua anak buah Farhad juga mendapatkan gilirannya dan melakukan apapun yang mereka mau. Astagfirullah, anjir. Di malam berikutnya, Farhad dan anak buah yang akan kembali melakukan pengencuan berjamaah pada Mina. Seketika Farhad memangkas rambut Mina dengan pisau hanya karena mencium bau tak sedap dari rambutnya. Bukannya dicuci, dimandikan, dikasih sampo kan selesai. Tidak harus dipotong juga, tak botak. Selain membuat Mina lemas tak berdaya, Farhad dengan santainya menghajar Mina sekeras-kerasnya. Mina yang putus harapan berniat mendiskon umur, namun beruntungnya Diba datang dan mengobati lukanya. Beberapa bulan berlalu, Mina terlihat sedang hamil dan tak tahu entah siapa bapaknya. Yang pasti, dengan keadaan yang seperti itu, dirinya masih saja diencuk terus-menerus dan tanpa henti. Ya, astagfirullah. Dan ibu Farhad rupanya telah wafat akibat terpeleset pada saat mengambil perban Mina dan tak sengaja mengenai besi karat yang membuatnya terinfeksi dan akhirnya menutup usia. Farhad menangis sedih, emosi bercampur aduk, ditambah perut Mina yang semakin hari semakin membesar dan dirinya tak sudi untuk menjadi bapaknya. Ia justru melampiaskan kekesalannya dan lagi-lagi menghajar Mina. 30 tahun akhirnya berlalu. Farhad rupanya masih hidup dengan umur yang sudah tua dan uban yang tampak putih tua. Di sisi lain, sekelompok bocah yang bermain bola harus mengambil bolanya yang jauh terpental melewati tembok. Yah, itu Mina yang ternyata juga masih hidup dengan keadaan dan tempat yang masih sama. Entah bagaimana dengan kandungannya dulu. Apakah sudah lahir, apakah gugur, entahlah. Dua bocil yang penasaran dan ingin membuktikan apakah itu manusia apa bukan, datang kembali ke lokasi Mina dan memberikan sebungkus makanan. Ia pulang memberitahu kedua orang tuanya jika dirinya melihat seorang wanita yang disekap dan masih hidup di bangunan tua. Dan anak siapa ini? Charles. She is alive.
Yah, ia adalah anak dari Ijaz, kekasih Mina sewaktu dulu. Yang jelas, Ijaz nampak sangat sedih bercampur amarah karena faktanya Mina, Babar dan semua keluarganya dinyatakan telah hilang dan tewas sejak 30 tahun yang lalu. Berita tersebut akhirnya tersebar ke seluruh desa dan orang-orang mulai membicarakan hal tersebut. Dan Ijaz ternyata seorang pengacara kondang, seorang advokat. Jadi selesai sudah dengan kemampuan public speaking, majas yang indah dan fakta yang memiliki data. Ia langsung mendatangi pengadilan membawa satu nama dalam sebuah harapan kehidupan yang merdeka. Ia sampaikan Mina yang ia sebutkan semuanya harus diperhatikan. Pengadilan bukan hanya dijadikan sebagai tempat beradu suara dan seharusnya mencari tersangka yang sebenarnya. Kesana kemari, warawiri puluhan tahun, semua kasus tindak asusila diabaikan dan korban yang justru berakhir menjadi tahanan. Di sisi lain, Farhat tampak sangat ketakutan dan kebingungan atas berita dan kabar yang telah menyebar dan sedang merencanakan sesuatu. Ijaz yang mendapat respon dari pihak berwajib sedang menuju kediaman Farhat dan mulai menggeledah. Sempat terhambat akibat Farhat yang terus melawan dan memberontak, namun akhirnya semua bisa diatasi. Ijaz begitu lemas, tak kuasa, sekaligus tak percaya dengan perbuatan Farhat pada Mina yang berlangsung hingga puluhan tahun. Kebebasan yang ia bawa nampaknya harus sia-sia ketika Mina sudah kaku tak bernyawa. Dengan segala amarah yang ia miliki, Ijaz sempat akan menghabisi Farhat. Namun Ijaz membiarkannya tetap hidup. Ia lebih memilih hukum negara yang bekerja. Farhat dijatuhi hukuman kekal dan membusuk sebagai tahanan, dan itu cukup memuaskan. Khatam. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah sebagai insan manusia yang 100% sering melakukan kesalahan, ingat, kita harus berpikir 1000 kali untuk sebuah sikap ego. Selain membuat diri tak tenang, orang-orang terdekat harus mendapatkan imbas dari sikap buruk yang kita pelihara. Jangan seperti Babar, karena gayanya yang sok dan mementingkan diri sendiri, Mina harus bernasib naas dan menderita selama hidupnya. Terima kasih dan sukses bersama. Subscribe guys.